Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Dan seperti biasa pagi hari ini jamaah, kita sudah bersama guru-guru kita yang tercinta di sini dan kita siap untuk belajar. Tadi sudah diperdengarkan sedikit mengenai sholat. Dan biasanya nih, aku pribadi ya, karena aku pernah nih ngerasain kalau yang namanya sholat nih aduh kayak ada yang kurang gitu ya. Atau ngerasa ini ada yang salah nggak nih ya, apa gerakannya, apa rokaatnya, atau ngerasa aduh kayaknya kurang khusyuk nih sholatnya. Atau mungkin jamaah juga pernah ngerasain kayaknya tadi nih pas sholat auratnya ada yang kebuka deh. Wah kadang-kadang kalau udah kepikiran kayak gitu jadi mikir lagi nih, ini sholatnya harus diulang apa enggak ya. Nah kita bahas aja pagi hari ini jamaah sesuai tema kita ya. Jangan lakukan ini atau sholatmu harus diulang. Waduh. Apa aja tuh nanti kita tanya sama guru-guru kita. Pokoknya persiapkan diri kita. Tapi untuk yang pertama ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat nih. Mengenai guncangan gempa ketika sedang sholat berjamaah. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, dari tayangan tadi lagi sholat tiba-tiba ada gempa. Terus kita bisa lihat juga tadi ada beberapa makmum yang memang pergi, ada yang tetap stay di situ. Mungkin kalau nauzubillahi min dzalik ya jamaah, kalau keadaannya kayak gitu, Habib nih kalau aku jadi mikir nih Bib. Iya. Aku mau lanjutin kadang aduh takut ketiban genteng atau apa gitu kan. Nanti ketiban gak ya. Tapi kalau misalnya mau pergi, aduh kayak sayang takut sama Allah, Iya. pahalanya gimana. Naam. Aku harus gimana Bib? Ini harus diulang lagi apa? Aduh aku mohon penjelasannya dari Habib Abdullah, silakan Habib. Siap. Mohon izin Mas Soni, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah ini pelajaran yang sangat luar biasa di hari ini yang sama-sama harus kita benar-benar terapkan. Harus benar-benar kita praktekkan dan amalkan. Di antaranya sholat dan bagaimana cara kita menyikapi sholat yang sedang berlangsung. Para alim ulama banyak sekali ada perbedaan pendapat antara ulama klasik dan ulama modern. Ulama klasik memandang bahwa sholat ini merupakan sesuatu hal yang sangat agung. Bahkan kalau kita pikirkan sholat tersebut ini kayak meeting. Mas Soni mungkin sering meeting ya. Kayak meeting. Kayak ya. meeting. Kalau meeting sama orang penting kira-kira boleh ditinggal nggak? Oh enggak. Nggak boleh. Iya. Ataupun kita tiba-tiba pergi dari meeting tersebut tanpa izin. Iya nggak enak. Nggak kan. enak ya. Ataupun misalnya mohon maaf Mas Iya. Soni lagi manggil Mbak Fairuz misalnya ke Iya. kamar. Ngomong berdua. Heeh. Tiba-tiba tutup pintu tanpa ngomong-ngomong gitu ibarat langsung keluar. Kira-kira tersinggung nggak Mas Soni? Tersinggung terus ngerasa kok kayak nggak sopan gitu. Analoginya ya. kurang lebih sama seperti sholat. Nah sholat ini adalah ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para alim ulama klasik memandang bahwa sholat itu tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Akan tetapi jika terjadi hal-hal yang membahayakan, maka sholat tersebut dihukumi sebagaimana sholat syiddatul khauf. Sholat syiddatul khauf. Kayak apa sholat syiddatul khauf? Misalnya ada kejadian nih. Kita lagi sholat. Tiba-tiba kayak tadi ya.
Gempa ada misalnya. gempa, nauzubillah misalnya kayak Goyang, tiba-tiba goyang, gempa, goyang, ya. goyang, goyang misalnya. Waduh, Nah, goyang. kita mesti gimana? Kita kalau seandainya sampai misalnya waliyadzubillah ada reruntuhan dan lain sebagainya, kita lari. Hah? Tapi kalau menurut ulama yang terdahulu, Ya. maka kita tetap melanjutkan sholat kita. Misalnya sambil lari sambil baca Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Terus seperti itu. Sampai Misalnya, bacaan, bisa kita untuk melanjutkan bacaan-bacaan tersebut, kita lanjutkan. Atau misalnya mohon maaf, anak lagi main di dekat balkon. balkon. Takut nggak kira-kira? Takut. Takut dong. Nah, gimana? Tetap kita kejar tuh anak tersebut. Tapi menurut beberapa ulama modern diantaranya Syekh Wahbah Zuhaili dan lain sebagainya mengungkapkan bahwa fa'alaihi ibtaluhu. Maka baginya untuk membatalkan sholat tersebut. Oh, iya. Memotong sholat tersebut. Walaupun sholat wajib. Dibatalkan, nanti diulang lagi dari awal dan diiadah. Apa iadah? Yaitu diulang kembali. Diulang kembali. Oh. Nah ini perbedaan pendapat, dua-duanya boleh diambil. Berarti kalau misalnya itu bisa dibatalkan ya Bib, mohon maaf ya Bib. Kalau misalnya terjadi hal yang membahayakan, Iya. Berarti mengenai keselamatan dan keamanan itu yang membahayakan itu bisa diulang lagi ya? Bisa. Atau bisa dibatalkan Bisa. dulu ya Bib Jadi ya? ini dua pendapat boleh diambil salah satunya. Ya. Kalau mau ngambil pendapat yang lama boleh, yang baru juga nggak apa-apa. Baik, Nah. Masya Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Ini Barakallahu baru pelajaran fikum. pertama jamaah, insya Allah banyak lagi yang akan kita pelajari pagi hari ini. Dan penting sekali, sayang untuk kelewatan. Karena berhubungan dengan sholat, sholat wajib Masya Allah. Aku mau nanya sama Ustadz Maulana nih, saking wajibnya sholat. Iya. Aduh Ustadz, terkadangnya mungkin aku atau jamaah ini suka ada yang ngerasa, kok nih sholatnya kayak nggak khusyuk gitu ya. Atau padahal kan syarat sahnya sholat itu kan harus khusyuk sama tumakninah gitu kan. Usyuk dan tumakninah. Tumakninah. Nah, jamaah juga pasti penasaran dengan pertanyaan ini. Benar nggak sih sholat yang nggak khusyuk dan tumakninah ini harus diulang kembali? Terus ukuran sholat dikatakan sebagai tidak khusyuk dan tumakninah itu seperti apa Ustadz Masya Maulana? Allah. Berarti Sony ini sudah berusaha untuk memperbaiki sholatnya loh. Iya, Karena aku- sudah membahas tentang tumakninah dan khusyuk mantap. Iya, Masya Allah. Izin Mohon Habib. penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Izin Habib, izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Alhamdulillah kita sudah berada di hari Ayyamul Bid di bulan Rajab. Bagus banget hari ini. Hari Kamis, Ayyamul Bid lagi. 13 lagi. Di bulan Rajab lagi. Tanggalnya bagus. Harinya bagus Kamis. Lalu bulannya bulan Rajab. Nah mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa. Amin. Amin, amin. Nah kali ini kita membahas tentang sholat. Dan bagaimana nih? Apa diulang atau enggak usah? Berkaitan dengan tumaknina dan kehusyuan. Kita telah dulu. Tumaknina itu penting. Bahkan menjadi rukun dari sholat kita. Tidak boleh terburu-buru dan harus selalu berusaha untuk khusyuk. Tidak terburu-buru berarti ada tumaknina. Dan berusaha untuk khusyuk. Sekali lagi berusaha. Kata berusaha untuk khusyuk di sini artinya memang repot. Mungkin tidak semua orang bisa khusyuk. Nah, kalau tumakninanya tidak bagus, maka salatnya harus diulang. Kalau khusyuan itu usaha kita. Kalau tidak mesti diulang, kalau tidak aku nggak khusyuk, susah. Karena khusyuk itu adalah sunnah. Tapi kalau bisa alhamdulillah. Maka tumaknina adalah, yang mana itu tumaknina? Atau ukuran tumaknina itu? Tumaknina itu diam sejenak setelah gerakan sebelumnya. Makanya dalam satu hadis disebutkan tidak bergerak lamanya. Berapa lamanya? Jaraknya kalau tumaknina itu? Lamanya kali kita kira-kira membaca tasbih. Subhanallah. Ya itu. Oh kira-kira batasannya itu batasannya ya. seperti itu lamanya. Maka dalam satu hadis disebutkan karena ada yang dilihat oleh Rasulullah, dia diminta diulang. Kamu belum salat, diulang lagi sampai 3 kali mengulang. Maka kata orang itu, ya Rasulullah jelaskan aja bagaimana sebenarnya salatku yang benar. Karena saya sudah 3 kali mengulang, saya dianggap belum salat. Maka kata Nabi, membaca Al-Quran dengan yang engkau mudah baca, jadi tenang. Karena ada juga orang salat,
cari bacaan yang susah-susah sehingga dia sendiri lupa. Nah, lebih baik cari bacaan yang mudah-mudah saja. Oke. Kemudian, nah ini yang harus. Nih ukurannya, udah lihat Apa tuh? cincin saya. Oh iya 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 iya, Masya Allah. Ada Keren, 4 ya. di sini yang harus ada tumak ninanya. Yang karena masuk rukun, yakni ruku dengan tumak nina. Sekali lagi, ruku dengan tumak nina. Kemudian iktidal atau bangkit dari ruku itu ada tumak ninanya. Yang ketiga adalah sujud, ada tumak ninanya. Yang kemudian yang keempat adalah duduk di antara dua sujud. Jadi ruku itu sekira-kira baca tasbih. Sami Allah liman hamidah, ada bacaan sekira-kira. Baru sujud juga lama. Ya. Selama baca tasbih. Kan kita sudah diajar bacaannya kan bertasbih. Setelah. Kemudian duduk juga. Itu juga pakai tumak nina. Nah berkaitan tentang keusuhan, menghadirkan hati dan tubuh ketika kita salat. Hadirkan diri dan tubuh kita bahwa kita lagi salat. Bagus banget tadi perumpamaannya. Ya. Bagaikan orang yang meeting. Maka saya katakan yang mengulang itu kalau dia harus ulang salatnya. Dia salat tapi urus ulang. Kalau tumak nina tidak bagus. Kalau keusuhan itu usaha kita. Usaha kita kepada Allah Ya, ya. kalau Ustadz, ya. kita bisa usus susah itu. Tidak ada diulang terus kita sholatnya. Ya kadang kan gak semua orang bisa dapat husunya Ya. banget ya. Tapi paling Ya nggak- palingan khusuan itu di 2 posisi. gimana Ustadz? Takbir, dan Takbir. salam. Oh iya Masya Allah. Allahu Akbar dan Assalamualaikum. Itu dua itu harus usul betul. Baik, Masya Allah. Ustadz Maulana terima kasih untuk Iya. penjelasannya. Dan semoga kita bisa belajar pagi hari ini. Semoga sholat kita juga bisa lebih khusyuk lagi dengan akhirnya kita tahu ilmunya seperti apa ya jamaah yang ada di rumah ya. Ada satu lagi pertanyaan bagus loh. Aku mau nanya sama Ustadz Apa Syam. itu? Ustadz, Siap, baik. ini maaf ya Ustadz ya. Ada pertanyaan seperti ini Ustadz. Dari jamaah. Dari jamaah. Katanya pas lagi sholat nih kadang suka ngerasa nih maaf ya Ustadz. Kayak ngerasa ada keluar sesuatu gitu dari mungkin kemaluan atau maaf dari duburnya gitu ya Ustadz. Ini perasaan jamaah nih mungkin nih dan ini menjadi pertanyaan mungkin buat jamaah yang lainnya juga. Nah ini harus diulang apa enggak ini sholatnya Ustadz Syam? Kalau misalnya terjadi atau merasakan hal yang seperti itu. Siap. Mohon penjelasannya Ustadz Syam silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh guruku Ustadz Maulana, Habib Abdullah, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para jamaah yang insya Allah sedang berusaha mencari kesempurnaan daripada gerakan-gerakan sholatnya karena urusan diterima nggak diterima itu urusan Allah tapi tugas kita untuk mencari yang namanya ilmu supaya sholat kita benar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Semua ulama sepakat apapun yang keluar daripada 2 lubang yang di bawah, mohon maaf sekali karena ini adalah majelis yang mulia, tapi harus disampaikan apapun yang keluar dari 2 kemaluan di bawah atau 2 lubang di bawah, baik dubur ataupun kubul, baik yang depan ataupun belakang, itu membatalkan sholat. Jadi apapun yang keluar, baik bentuknya gas, maaf seperti buang angin, ataupun bentuknya cair seperti buang air kecil, ataupun bentuknya yakni hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi apapun yang keluar dari sana, maka itu membatalkan sholat seseorang. Pertanyaannya adalah dia nggak yakin keluar apa enggak. Nah, Itu dia yang menjadi pertanyaan. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwasanya ketika kalian dalam keadaan sholat, maka syaitan itu saking inginnya mengganggu orang yang sholat sampai meniup-niup dubur daripada kalian. Sehingga kalian merasakan kalian sedang berhadas. Padahal itu hanyalah rasa was-was yang ada di dalam diri manusia. Maka jangan kalian membatalkan sholatnya. Kalau ada perasaan buang angin. Jangan kalian membatalkan sholat sampai kalian yakin bahwa kalian buang angin. Mana sih ukuran yakin itu? Contoh gini Son, ukuran yakin itu. Gimana Ustadz? Kalau dalam hadis itu disebutkan sampai ada baunya atau ada suaranya. Kalau enggak ada suaranya ada baunya. Kalau enggak ada baunya ada suaranya biasanya. Tapi kan enggak bisa juga kita pastiin kan? Iya. Ya, begini aja ukuran yakin itu. Sony bilang kayaknya tadi saya kentut deh gitu. Kayaknya tadi aku kentut deh nih. Masa sih? Masa sih? Oh ya udah kalau gitu kalau kau benar-benar kentut kau bayar saya 5 juta. Kalau gitu
Kalau misal kalau beneran kentut bayar aku 5 juta. Ber 5 juta. Iya. Ragu nggak bayar? Ragu. Ragu bayar. Iya. Berarti Anda masih ragu, belum yakin. Iya. Berarti Anda masih ragu ketika merasakan bahwa keluar atau tidak. Maka subhanallah, ketika seseorang masih ragu, maka lanjutkan sholatnya sampai ada buktinya, sampai benar-benar yakin. Dan ini adalah penyakit. Nah, sekarang pertanyaannya, ada juga dari kemaluan, dari depan nih. Ya. Dari depan, ketika dari depan perasaan ada yang keluar, maka subhanallah yakinkan dulu ada yang keluar atau enggak. Dalam istilah fikih disebut salasil baul. Salasil baul itu ada sisa-sisanya. Karena cairan daripada kemaluan itu ada 3, mani, madhi dan wadi. Mani adalah ketika seseorang berhubungan, kemudian madhi adalah ketika seseorang syahwat, dan wadi itu biasanya keluar daripada sisa-sisa air kencing, daripada sisa-sisa baulnya. Maka biasanya kalau nggak bersih, orang habis ruku bangun, ada nih kayaknya keluar setetes nih. Wah, ngerasa lagi tuh. Kalau dia yakin ada yang keluar setetes, maka dia batal sholatnya. Batal sholatnya. Akan tetapi ada solusinya. Ketika sudah menjadi penyakit, maka ulama mengatakan, bagaimana solusinya supaya tidak keluar? Maka kasih jarak waktu antara dia buang air dengan sholatnya. Kayak aktivitas dulu 5 menit sebelum dia. Dulu, ya. Kalau udah bersih berarti bersih. Yang penting sekali untuk membersihkan sebelum daripada melaksanakan sholatnya. Baik, berarti tadi takarannya bisa dibilang kalau misalnya dari belakang itu ada baunya atau Iya, betul. bunyinya itu ya. Iya. Dan itu pastikan dari dalam, karena dari ada dalam. juga kadangkala bukan dari dalam. Ya. Iya, jadi Kalau- biasanya cuma lipetan-lipetan organ, Iya. tiba-tiba ada pergerakan seperti dirasa ada angin Jadi kayak keluar. ada angin keluar. Seperti Oke, bergerak, padahal ternyata itu bukan angin dari dalam. Dan kalau misalnya ragu dan tidak yakin itu bisa dilanjutkan dulu ya Ustaz? Ya, Dilanjutkan. Dilanjutkan lagi, Dan baik. harus dihilangkan loh itu, karena itu penyakit. Was-was Benar, itu benar. adalah penyakit. Oke, baik. Siap. Terima kasih Ustaz Syam, jazakallah khair. Siap, Terima kasih untuk sama-sama. penjelasannya. Nah, lebih paham kan jamaah? Sama dong, aku juga. Tapi masih banyak lagi loh pertanyaannya. Contohnya kayak gini nih. Untuk seorang perempuan, kadang kalau misalnya perempuan nih sholat terus ngerasa, aku mau nanya sama Habib. Bib, perempuan lagi sholat ngerasa kok Gimana? auratnya kayak ada yang kebuka gitu ya Bib ya. Gitu Entah ya. itu apa rambut atau apa gitu kan. Apa mau kenanya? lah Iya, gitu atau mau kan. kenanya gitu. Itu harus diulang apa enggak? Tapi kalau sholatnya sendiri kan nggak ada yang lihat. Iya. Apakah itu harus diulang juga? Coba diulang Sholatnya diulang. pertanyaannya tadi. apa? Pertanyaan. Ya Allah. Oke. Pertanyaannya diulang. Iya, pertanyaan. Nanti ya. Setelah yang satu ini aja ya. Panjang nih kayaknya penjelasannya nih. Disuruh Baik, ulang baik. lagi. Jamaah pokoknya pertanyaannya abis ini aku ulang lagi. Habib janji jawab ya. Insya Allah. Insya Allah. Nggak lama kok, cuma sebentar. Jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.